Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nur Abdurrahman, NIM 2021-53031, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Adapun tujuannya, 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Nomor 7, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan disebut akun, dimasukkan ke dalam buku besar. Buku besar adalah sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis tersebut. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan. Jadi bagan akun itu seperti daftar akun dalam buku besarnya ya. Ada juga klarifikasi utama dari akun. Di situ ada aset dan kewajiban. Aset sendiri berarti sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi itu kita berangan-angan memiliki perusahaan dan di dalamnya itu ada asetnya. Dan itu pun ada macam-macamnya. Yang pertama ada kas, perlengkapan, bangunan, piutang. Kas sendiri itu uang kita yang kita masukkan ke dalam perusahaan tersebut. Kalau perlengkapan itu investasi, alat yang kita beli untuk dimasukkan ke dalam perusahaan. Ada juga bangunan. Bangunan itu seperti gudang atau tempat yang kita tempati untuk berbisnis. Piutang usaha. Hasil piutang kita, contohnya seperti kita kalau berutang di bank sendiri. Adapun kewajibannya juga. Kewajiban sendiri adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Di situ ada macam-macamnya, utang usaha, wajib bayar, utang gaji. Utang gaji itu buat karyawan biasanya. Jadi kalau utang usaha, kalau dimasukkan ke piutang usaha, jadinya aset. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Di sini dicontohkan seperti yang kita bahas di materi sebelumnya, seperti contoh model trace slab, penarikan trace slab. Ada juga pendapatan. Disinilah kita yang biasanya mendapatkan hasil atau laba kita. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Di sini ada pendapat, jasa, pendapatan komisili, ada juga beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di sini itu kewajiban kita untuk membayar seperti beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Jadi kita itu di sini digambarkan seperti huruf T, jadi ada kanan, ada kiri. Di sini dicontohkan seperti akun T. Jadi ada sisi kanan, ada sisi kiri, dan di atas ada kas. Jadi akun T ini sebagai judulnya. Di sini dicontohkan konsep akun T. Ada 3.750, 4.300, 2.900, 850, 1.400, 700, 2.900. Jadi di sisi kiri itu debit. Jadi debitnya kita itu 3.750, 4.300, 290. Dan di sisi kanannya itu ada kredit. Kreditnya di sini 850, 1.400, 700, 290. Pertama, jumlahkan sisi debit. Jadi kita itu harus menjumlahkan di sisi debitnya.
3.750, 4.300, 2.900 dijumlahkan menjadi 10.950. Kemudian jumlahkan sisi kreditnya. Kita sama harus menjumlahkan sisi kreditnya terlebih dahulu. Jadi 850, 1.400, 700, 2.900 dijumlahkan totalnya 5.850. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Jadi kita harus menotalkan di sisi kiri ada debit dan sisi kanannya ada kredit. Jadi kita totalkan, jadi dikurangkan total kredit dari total debit. Hasilnya 5.100. Jadi itu bisa dikatakan seperti laba kita. Di sini ada contoh jurnal 1. Di sini terdapat ada tanggal, uraian, debit dan kredit. Pada tanggal 1 November, Tristlak menyetorkan $25 ke rekening bank atas nama Net Solution. Jadi, uang Tristlak ini jika masuk ke aset Net Solution, sudah tidak lagi uangnya Tristlak itu, melainkan menjadi aset Net Solution. Di sini ada uang $25.000 itu masuk ke dalam debit karena itu ada suntikan dana dari Tristlak tadinya. Adapun juga $25.000 ini masuk ke dalam kredit. Kenapa masuk ke dalam kredit? Karena modal Krista tadi untuk diinvestasikan kepada aset Net Solution. Jadinya di sini ada min sama plus. Jadi uang Tristlak ini habis masuk ke dalam kas. Lalu disitulah masuk ke perusahaan menjadi aset Net Solution. Dan disitulah ditulis di kredit. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Jadi ini tampilan buku besar. Ada kas 25.000. Di sisi kanan ada modal Tristlak. Jadi di tanggal 1 November tadinya dia kredit 25.000. Jadi uang Tristlak habis untuk dimasukkan ke dalam kredit tersebut atau aset perusahaan. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Jadi Net Solution ini memiliki uang $20.000 dari aset tadinya. Yang tadinya uang Tristlak itu dimasukkan ke dalam perusahaan, jadinya aset. Dan inilah Net Solution itu mendapatkan $25.000 dan sekarang Net Solution itu membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Aset tanah di sini bertambah jadi $20.000. Sedangkan kasnya mengalami kredit. Kenapa? Karena kasnya berkurang menjadi $20.000. Untuk apa? Untuk membeli tanah atau membangun bangunan tadinya. Di sini balance. Kenapa? Debit dan kreditnya sama-sama bernilai $20.000. Dampak dari jurnal buku besar. Jadi di sini kasnya jadi yang sisi debitnya $25.000. Lalu dia melakukan kredit di tanggal 5 November senilai $20.000. Di sini tanah sebagai akun T. Dia debit pada tanggal 5 November senilai $20.000. Next, pada tanggal 10 November, Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Perlengkapan menjadi debit, uangnya bertambah senilai $1.350. Utang usaha menjadi $1.350. Kenapa? Karena dia membayar dengan kredit atau utang.
Utang membeli perlengkapan secara kredit. Dimunculkan di jurnal buku besar. Di sini ada perlengkapan dan utang usaha. Di dalam perlengkapan ada debit 1.350 pada tanggal 10 November. Di utang usaha di sebelah kanan ada kredit sebesar 1.350 pada tanggal 10 November. Jadi utang usaha 1.350 ini untuk kenapa kredit? Untuk membeli perlengkapan perusahaan sebesar 1.350 yang tadinya debit. Pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kredit sebesar 950 dolar. Jadi di sini utang usaha masuk di debit 950, kas masuk ke kredit 950. Jadi kreditnya minus karena Net Solution membayar kreditor sebesar 950 dolar. Jadi di sini nilai kredit dan nilai debitnya balance sama 950 dolar untuk membayar utang usaha kepada kreditor. Jadi kita nanti susun membuat jurnal buku besar dengan tidak potong-potong seperti ini. Kenapa saya menggunakan potong-potong seperti ini? Karena disitulah agar kita bisa memahami dengan jelas. Sekian, terima kasih video dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.